Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 17 Maret 2022, Pekan kedua Prapaskah. Mari kita awali hari baru dan renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudara-saudari sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi dan mengasihi Kristus Yesus, melalui bacaan-bacaan liturgi Gereja Katolik pada hari ini, terutama melalui bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31, yang berkisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam kisah itu kita mendengar bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada para muridnya demikian, bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahannya. Dan ada pula seorang pengemis yang bernama Lazarus, yang badannya penuh dengan borok. Si Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan rasa laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Namun malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Lalu kemudian kedua orang itu meninggal, baik Lazarus maupun orang kaya tersebut. Namun Lazarus kemudian duduk di pangkuan Abraham, sementara si kaya itu ia berada dalam sengsara, menderita sengsara di alam maut. Pada saat ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan si Lazarus sedang duduk di pangkuan Abraham. Namun kemudian si kaya itu berseru kepada Abraham demikian, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Dan kemudian Abraham menjawab, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, jika kita merenungkan sabda-sabda Tuhan pada hari ini, terutama bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31, yang berkisah tentang si Lazarus yang miskin dan si kaya ini. Di sana kita akan menemukan bahwa ternyata jurang yang tercipta di antara Lazarus dan si kaya ini telah tercipta semasa hidup dari si kaya tersebut. Ketika hidup, si kaya ini kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Sebenarnya dengan kekayaan, dengan kemewahan yang ia miliki, ia bisa dapat membantu, menolong dan meringankan penderitaan saudaranya Lazarus. Namun ia kehilangan kesempatan tersebut untuk berbuat baik, untuk menolong saudaranya Lazarus yang menderita. Saudara-saudariku, umat beriman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pesan-pesan sabda Tuhan pada hari ini sungguh sangat jelas bagi kita semua. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Di sana Tuhan mengundang kita agar kita tidak mengandalkan kekuatan manusia kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan.
Demikian firman Tuhan bagi kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sementara dari bacaan Injil, kisah tentang si kaya dan si Lazarus yang miskin, kita bisa belajar bahwa soal kehidupan kekal, kebahagiaan dan sukacita di dunia akhirat bukan tergantung dari seberapa besar, seberapa kekayaan, seberapa kemewahan, seberapa kekuatan manusia yang kita miliki, melainkan soal sudah seberapa banyak, seberapa sering kita berbuat baik, kita berbagi, mengasihi, dan meringankan penderitaan saudara-saudari yang mungkin ada di sekitar kita. Maka Bapak Ibu umat Allah yang dikasihi oleh Kristus Yesus, janganlah menunggu sampai kita memiliki segala-galanya barulah kita berbagi, melainkan di mana ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuatlah baik, ringankanlah penderitaan saudara-saudari kita yang mungkin ada di sekitar kita. Di situ kita pun turut meringankan penderitaan Yesus yang hadir di dalam diri saudara-saudari kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.